Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angel Saripova dengan NIM 140222000015 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Sigit Auliana. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang perancangan sistem penjualan kue berbasis website pada Angels Cake Story Framework Laravel. Terima kasih. Pertama, latar belakang. Para toko Angels Cake Story ini masih menggunakan sistem manual. Pertama, pencatatan data keuangan secara manual, pencatatan pesanan, dan pembayaran dilakukan secara manual. Kedua, pengelolaan persediaan produk manual. Ketiga, data penjualan dicatat dengan tangan. Dan keempat, proses pembayaran konvensional. Dampak negatif pada toko Angels Cake Story ini, pertama, efisiensi rendah dalam pengelolaan data. Kedua, kesulitan menemukan informasi yang dibutuhkan. Dan ketiga, keterbatasan metode pembayaran. Solusi yang disarankan yaitu ada 1. Operasional 24 jam. Kedua, otomatisasi proses. Ketiga, analisis data. Dan yang keempat, jangkauan lebih luas. Kedua, identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Identifikasi masalah pada toko kue Angels Cake Story ini yaitu penjualan masih manual, kesulitan dalam manajemen persediaan, pencatatan tidak terstruktur, data penjualan tidak terdokumentasi dengan baik, sistem pembayaran tidak terintegrasi, dan kebutuhan sistem digital. Tujuan pada penelitian ini yaitu merancang sistem penjualan berbasis web, mengoptimalkan proses pemesanan dan transaksi, meningkatkan pengalaman pelanggan, memfasilitasi pencatatan data penjualan, dan mengimplementasikan sistem pembayaran yang aman dan efektif. Ketiga, ada studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini referensi saya ketika membuat judul perancangan penelitian ini. Berikut studi kepustakaannya. Keempat, jenis dan pendekatan penelitian. Pada penelitian ini, pendekatan yang saya gunakan yaitu kualitatif. Hubungannya dengan judul ini yaitu mengarah pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan, proses bisnis, dan pengalaman pengguna dalam konteks toko kue, yaitu dengan memungkinkan peneliti fokus secara mendalam pada satu toko kue atau beberapa toko sebagai objek penelitiannya. Lalu, metode yang saya gunakan yaitu metode waterfall yang berfokus pada pengembangan sistem informasi berbasis web. Yang kelima, metode pengumpulan data. Di sini saya menggunakan 3 metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi ini metode yang mengamati dan mencatat perilaku, kejadian, atau fenomena secara langsung di lokasi penelitian. Yang kedua, ada wawancara. Wawancara ini metode yang melalui komunikasi langsung antara peneliti dan responden dengan peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden untuk menggali informasi, pandangan, atau yang lainnya. Yang ketiga, analisis dokumen data. Analisis dokumen data ini metode yang menelaah dan menafsirkan dokumen atau arsip yang relevan dengan penelitian. Dokumen ini bisa berupa teks, gambar, atau media lainnya. Keenam, analisis sistem berjalan dan perkembangan website. Pada toko ini, analisis sistem berjalannya yaitu proses penjualan masih manual, pencatatan pesanan dan pembayaran dilakukan secara manual, pembayaran hanya dilayani secara tunai, informasi produk tidak tersaji secara lengkap, dan resiko kesalahan dan ketidakefisienan tinggi. Perkembangan websitenya yaitu digitalisasi pengelolaan produk, pemesanan fleksibel dan efisiensi, pencatatan transaksi otomatis, laporan penjualan cepat dan akurat, dan informasi status pengiriman produk. Yang ketujuh, usulan pemecahan masalah. Usulan pemecahan masalah untuk toko Angels Cake Story ini yaitu membangun sistem informasi penjualan berbasis web, otomatisasi proses pemesanan dan pencatatan penjualan, penyediaan katalog produk secara online, efisiensi dan akurasi pengelolaan data, pemesanan fleksibel kapan saja dan di mana saja, dan dukungan sistem pembayaran non-tunai. 8. Perancangan website. Di sini saya menggunakan rancangan algoritma. Di sini ada 2 role. Pertama pelanggan dan yang kedua admin. Bisa dilihat di sini. Dan yang ketiga, rancangan algoritma role pemilik toko. Lalu ada rancangan input. Rancangan input di sini ada data akun pelanggan, data pemesanan pelanggan, data transaksi, dan data produk. Lalu rancangan proses. Rancangan proses di sini bisa dilihat. Lalu ada rancangan output. Rancangan output di sini
yaitu ada halaman katalog daftar produk makanan yang ditampilkan ke pelanggan, informasi daftar produk dan status pemesanan, dan laporan penjualan. Lalu ada rancangan database. Rancangan database di sini saya merancang 3 tabel. Tabel orders, tabel products, dan tabel users. Lalu ada perancangan website user interface-nya. Di sini pertama ada untuk form login user dan atau pelanggan. Lalu yang kedua ada form registrasi user atau pelanggan. Yang ketiga ada form pelanggan. Form pelanggan di sini yaitu ketika pelanggan sudah login, maka akan menampilkan form seperti ini. Dan yang keempat ada form keranjang untuk pelanggan ketika pelanggan sudah memilih produk-produk yang ingin dibeli oleh pelanggan. Yang kelima ada form untuk proses pembayaran usernya. Dan yang keenam ada form login admin dan owner. 7 ada form dashboard admin. Ketika admin sudah login maka akan menampilkan dashboard admin seperti yang ada di gambar. Yang ke-8 form admin untuk tambah produk, yang dimana admin dapat menambah produk sesuai dengan tampilan yang ada di gambar ini. Ke-9 ada form admin daftar pesanan. Daftar pesanan di sini admin dapat melihat pesanan-pesanan dari pelanggan. Yang ke-10 ada form admin untuk daftar produk. Ketika admin sudah menambahkan produk baru, admin dapat melihat daftar produk yang sudah masuk. Yang ke-11 ada form admin edit produk. Di edit produk ini, ketika admin sudah menambahkan produk dan ada kesalahan dalam penambahan, maka admin dapat mengedit produknya kembali. Dan yang ke-12 ada form untuk pemilik toko. Di sini pemilik toko dapat melihat daftar produk yang ada pada tokonya, daftar pesanan, dan laporan penjualan. Kesimpulannya, Angel's Cake Story merupakan toko yang menyediakan berbagai macam kue dan memiliki banyak peminat. Saat ini toko masih menggunakan sistem manual, yaitu mencatatkan penjualan di buku. Sistem manual ini menyebabkan kurang efektif dan efisien dalam pengelolaan data penjualan, waktu pengerjaan laporan menjadi lebih lama, dan kurang optimalnya proses transaksi pembayaran. Maka, solusi yang disarankan yaitu pengembangan sistem penjualan berbasis web untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional toko. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.